Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum khutbah dimulai, mohon sof yang kosong di bagian depan Anda diisi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Amal-amal soleh bisa dilakukan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap keadaan kita, karena tidak ada makhluk Allah yang ada di muka bumi ini kecuali dia pasti ada dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam satu sisi mungkin dia merasa tidak berada di dalam nikmat Allah. Orang yang sakit gigi, dia merasa sedang sakit, tidak nikmat. Tetapi pada sisi yang lain dia diberi kesempatan masih hidup. Dia masih bisa bernafas, dia masih bisa mendengar, dia masih bisa melihat dan lain sebagainya. Maka setiap keadaan manusia itu walaupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, pasti tetap dia berada dalam ikatan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kewajiban kita adalah bersyukur dan terus bersyukur. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita sering berhadapan dengan kondisi jiwa yang naik turun semangat beragamanya. Kadang semangat melakukan ibadah, kadang malas melakukan ibadah. Kadang semangat melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah manusia. Maka keadaan kadang manusia berbuat baik, kadang manusia berbuat buruk, ini adalah ujian. Dan disitulah fungsi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan manusia untuk bertakwa dan bertakwa. Dalam banyak ayat Allah menyuruh demikian. Karena takwa ini jamaah yang dimuliakan Allah memang sebuah ajaran yang menjadikan manusia itu bisa mengendalikan dirinya. Makanya definisi takwa itu imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi ketika seorang hamba itu berpegang teguh dengan takwa ini, dia berarti akan dihadapkan dengan perintah Allah. Apakah dia menyambut perintah tersebut sehingga langsung mengerjakan, atau
ketika dia berhadapan dengan larangan Allah, dia dengan senang hati meninggalkan. Dan inilah fungsi takwa jamaah yang dimulakan Allah, sehingga takwa ini wasiat yang turun temurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dan kepada kalian wahai kaum muslimin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu, anittaqullah. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa in takfuru fa innallaha kana ghaniyan hamidan. Kalau kalian mengingkari perintah ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya, lagi maha terpuji, tidak butuh balas budi dari hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya takwa ini penting untuk selalu dijadikan motivator di dalam kita melaksanakan agama ini, baik yang bentuknya perintah maupun dalam bentuk larangan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika ada seorang sahabat lainnya bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah mahiyat taqwa? Apa itu takwa? Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, beliau menjawab, hiya kaibaratin. Takwa itu seperti ungkapan, misalnya pertanyaan demikian. Hal masaita fi tariqin fihi syaukun? Kamu pernah tidak berjalan, kemudian di tengah jalan itu Anda melihat ada rintangan, ada duri misalnya, atau jalannya jeblos misalnya. Lalu si sahabat yang satu ini dia menjawab pertanyaan Abu Hurairah tadi, na'am. Ya kadang-kadang pasti kita mengalami itu. Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa kaifa sana'ta? Terus kamu, apa yang kamu lakukan? Kata sahabat ini, idza ra'aitu sauka adiltu anhu au jawaztuhu fasirtu anhu. Kalau aku melihat itu, maka aku akan berusaha menghindarinya, atau aku akan melaluinya tetapi dengan hati-hati. Inilah takwa jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga wasiat takwa di dalam agama ini itu harus selalu jadi perhatian utama setiap hamba Allah. Karena dari situ dia akan bisa menjaga dirinya dari terperosok ke dalam lubang tadi yang diibaratkan oleh Abu Hurairah tadi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sayangnya, sekali lagi khatib sampaikan, sayangnya masalah takwa ini kadang-kadang hanya angin lalu. Karena nasihat-nasihat takwa itu di mana-mana ada. Ya, mau itu khutbah Jumat, mau itu kajian rutin, takwa itu selalu ada, selalu jadi nasihat awal. Karena Rasul SAW dalam khutbatul hajah beliau memberikan satu teladan. Ketika mau memulai hajat, entah itu taklim, entah itu khutbatun nikah sekalipun, Rasul selalu membacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maka ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Ya, takwa ini mestinya terus menjadi motivasi ruh ya di dalam spiritual seorang muslim. Dengan takwa ini orang akan mendapatkan banyak hikmah di dalam menjalani kehidupannya. Karena setiap syariat yang dia temukan dalam kehidupan sehari-harinya pasti ada hikmah-hikmahnya. Orang diperintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang haram, itu akan berdampak pada makanannya, pada pola pikirnya, pada akhlaknya. Demikian juga ketika melakukan kebaikan-kebaikan.
itu akan menjadikan orang itu merasakan hikmah kedisiplinan, hikmah keberkahan dalam kehidupannya sehari-hari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya, takwa ini mesti harus dijadikan perhatian kita kaum muslimin, karena dengan ketakwaan Allah berikan dan sudah Allah persiapkan tempat surga bagi mereka itu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Maka orang yang bertakwa, dia adalah orang yang paling berakal. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jaminan, surga sudah di depan matanya. Kenapa dia tidak coba pegang kuat ketakwaannya tadi? Sungguh merugi ketika orang nanti di akhir hidupnya dalam kondisi menyesal karena dulu di dunianya tidak berusaha menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Disebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, udkhuluha bisalamin aminin." Sesungguhnya orang yang bertakwa itu mereka akan menjadi penghuni surga. Di mana di dalam surga mereka pun akan melihat keindahan yang sangat luar biasa. Ada mata air yang tidak pernah dilihat dulunya ketika mereka di dunia. Kemudian dikatakan oleh para malaikat pelayan surga, udkhuluha bisalamin aminin. Silahkan masuk ke dalam surga ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh keamanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut dari dada-dada mereka itu kedengkian, rasa dendam kepada saudara-saudaranya. Jadi orang kalau sudah masuk surga itu sudah tidak ada istilahnya pertikaian, kebencian, iri dan karakter-karakter buruk lainnya, tidak ada. Semuanya yang ada adalah kebaikan. Dan ketika di surga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ala sururim mutaqabilin. Sebuah tempat-tempat duduk dari dipan-dipan yang mutaqabilin, saling berhadapan-hadapan. Mereka menikmatinya. Maka kita kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika surga yang demikian indah dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa, terus kenapa kita tidak berusaha melazimi ketakwaan ini? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak hanya itu. Allah katakan lagi, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka di surga itu tidak pernah merasakan nasab, kelelahan. Tidak seperti kita hari ini di dunia. Kerja baru sebentar kadang-kadang sudah capek, energinya sudah hilang, terasa letih luar biasa. Walaupun sudah diberi suplemen yang terbaik, baru beberapa menit langsung lemas. Tapi kalau di surga, walaupun tidak dikasih suplemen, sebagaimana kita dapat suplemen di dunia, tidak pernah merasakan kelelahan tadi. Ini sebuah nikmat yang sangat agung jamaah yang dimuliakan Allah. Dan Allah katakan lagi, wa ma hum minha bimukhrajin. Selama-lamanya mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari surga itu. Maka tidakkah seorang hamba itu tertarik untuk melazimi beristiqomah dengan ketakwaan ini? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimana wa rahimakumullah. Karenanya takwa sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan beragama ini mestinya harus selalu terngiang-ngiang dalam benak seorang hamba. Karena disitulah dia akan meraih kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan nantinya kelak di surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Was'alullah innallaha ladzu fadlin 'adzim.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu sedang berusaha menjadi orang yang mulia di hadapannya. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang berusaha untuk melazimi ketakwaan berarti dia ingin segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang berusaha untuk terus bertakwa kepada Allah, maka ada janji Allah pahala yang sangat besar. Ada janji Allah dihapus semua kesalahan dan dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya bertakwa ini adalah perintah di dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala katakan di antara hal yang bisa menjadikan orang terus memiliki perhatian untuk selalu bertakwa, menjaga ketakwaannya, dia harus bersemangat di dalam beribadah. Kalau dia ngerti sholat 5 waktu hukumnya wajib, maka lazimilah sholat 5 waktu itu. Kalau berjamaah sholat 5 waktu itu ada fadilah, maka seorang yang bertakwa dia akan mengejar fadilah keutamaan tadi. Karena Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang bisa bertakwa kalau dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya ketika manusia itu dia terus kembang-kempis? Kalau butuh kepada Allah, butuh masalahnya selesai, dia datang kepada Allah. Tapi kalau tidak butuh, tidak ada masalah, dia tidak datang kepada Allah. Bagaimana ketakwaannya ini akan terus istiqomah? Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, bertakwa kepada Allah itu akan bisa menetap pada diri seseorang kalau orang itu selalu membaca Al-Quran. Allah katakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini tidak lain adalah zikir, peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Khususnya siapa mereka itu? Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi kalian yang ingin istiqomah. Maka kalau kita merasakan tadi naik turunnya iman, kadang malas beribadah, kadang semangat beribadah, kadang kalau sudah malas itu Masya Allah bisa sebulan tidak pernah ke masjid. Maka lihatlah Quran, bacalah Quran, renungilah maknanya. Barangkali di situ nanti kita akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, orang akan bisa melazimi ketakwaan kalau dia mencoba meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini kita masih di akhir-akhir bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi. Bagaimana kita kaum muslimin menumbuhkan kecintaan itu? Tidak hanya sebatas euforia dengan aneka peringatan, dengan aneka pengajian, ya tablik akbar di lapangan lah, dengan sholawat ini itu dan sebagainya. Tapi ternyata Rasulullah tidak diteladani dalam amal-amal ibadahnya. Ini tentu tidak pas jamaah yang dimuliakan Allah. Allah katakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau meneladani, mentaati, mengikuti jalan-jalan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Kemudian Allah katakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka generasi setelah engkau Muhammad beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahtadu. Niscaya kalian itu telah mendapatkan petunjuk. Maka hidayah ini
Ketakwaan ini jamaah yang dimulakan Allah itu bisa berkembang manakala orang itu meneladani dan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, istiqomah dengan ketakwaan ini sampai akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.